PN Surakarta hari sudah diputus oleh Majelis Hakim. Tadi sudah saya sebutkan perkara perdata nomor 211 garing PTT-G garing 25 PN Surakarta yang diputus hari Selasa tanggal 14 April 2026 ya, dengan amar putusan mengadili dalam eksepsi menerima eksepsi tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3 dan turut tergugat ya. Jadi kalau hari ini diputuskan telah terbukti ijazahnya palsu karena apa? Ada yang bersaksi bahwa yang ada di ijazah itu berbeda dengan orang yang dia lihat. Jadi begitu. Dan Pak Rujito juga sudah memberikan keterangan bahwa ijazahnya itu sangat berbeda dengan yang ada dimuat oleh Dian Sandi. Publik kembali digemparkan dengan perkembangan terbaru dalam polemik ijazah Presiden Joko Widodo yang hingga kini masih menjadi sorotan luas. Di tengah berbagai klaim dan spekulasi yang beredar, fakta-fakta baru mulai terungkap dalam persidangan CLS. Kubu yang selama ini vokal mempertanyakan keaslian ijazah, termasuk pihak Roy Suryo, dikabarkan telah menghadirkan temuan terbaru yang disebut-sebut sebagai bagian penting dalam mengungkap kebenaran. Dalam sidang tersebut, berbagai data dan argumen kembali dipaparkan. Pihak penggugat mengklaim bahwa apa yang selama ini digembor-gemborkan kepada publik perlu diuji secara lebih mendalam dan transparan. Mereka menilai proses hukum harus menjadi jalan utama untuk memastikan kejelasan, bukan sekedar opini atau asumsi. Namun di sisi lain, pihak terkait juga tetap bersikukuh bahwa ijazah presiden adalah sah dan telah melalui proses verifikasi sebelumnya. Perbedaan pandangan ini membuat jalannya persidangan menjadi semakin menarik untuk diikuti. Kini, masyarakat menanti dengan penuh perhatian bagaimana hasil akhir dari proses hukum ini. Apakah temuan terbaru benar-benar mampu mengubah persepsi publik atau justru mempertegas fakta yang sudah ada? Jadi kalau hari ini diputuskan telah terbukti ijazahnya palsu karena apa? Ada yang bersaksi bahwa yang ada di ijazah itu berbeda dengan orang yang dia lihat. Jadi begitu. Dan Pak Rujito juga sudah memberikan keterangan bahwa ijazahnya itu sangat berbeda dengan yang ada dimuat oleh Dian Sandi. Baik rekan-rekan media semua, hari ini Oke, silakan teman-teman dari Kompas, dari iNews, CNN ya. Baik, kita nanti dimulai dari abang saya Pak Wirawan Adnan ya, silakan Bang. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu hal kalau tadi ditanyakan Biar dikawal ya. Oke, gugatan CLS yang ke-1 ingin membuktikan apakah ijazah yang dimuat oleh Dian Sandi itu asli atau palsu. Hari ini telah memperoleh jawabannya. Apabila tidak ada saksi lain, itu hari ini telah memperoleh jawabannya bahwa ternyata itu palsu. Karena apa? Karena apa? Satu adalah dibuktikan oleh apa yang dibawa oleh saksi Pak Rujito mengatakan bahwa itu sangat berbeda dengan aslinya. Baik dari segi tekstur. Pak Grosono masuk. Pak Grosono biar juga telah disaksikan oleh saksi utama saksi utama kita adalah King witness kita hari ini yang mengatakan bahwa apa yang dilihat secara langsung Pak Jokowi dengan apa yang ada di ijazah itu sangat berbeda orangnya. Baik wajahnya, bibirnya, telinganya, hidungnya, giginya cuma berbeda. Sehingga bukan orang yang sama. Tujuan kami menggugat adalah supaya membuktikan apakah ini palsu atau asli. Hari ini telah terbukti bahwa berdasarkan kesaksian berdua adalah palsu. Apabila dan kemudian jangan lupa polisi juga kita gugat hari ini juga tidak bisa menunjukkan yang disitanya, tidak bisa ditunjukkan. Sebetulnya kan tidak kesulitan apabila tergugat satu yang tergugat satu Pak Jokowi itu adalah mengatakan masih pinjam ke polisi. Lah polisinya kan ada di sebelahnya sebagai tergugat 4 seharusnya kan mudah untuk diserahkan gitu ya. Jadi menurut kami adalah mengapa polisi kami gugat supaya tergugat satu tidak berkelit bahwa yang dokumennya itu sedang disita oleh polisi. Harus berbeda barang bukti dengan barang titipan. Ya, monggo Pak Ugaga. Semuanya edukasi pada masyarakat. Ya. Jadi kalau sudah dinyatakan barang bukti, berarti itu diduga barang hasil kejahatan atau barang yang merupakan diduga dilakukan untuk melakukan kejahatan. Jadi harus ekstra hati-hati bicara tentang bukti dan alat bukti, barang bukti. Ya. Jadi sangat sensitif lah.
Yang jelas, polemik ini kembali mengingatkan pentingnya transparansi, kehati-hatian dalam menyampaikan informasi, serta menghormati proses hukum yang sedang berjalan, agar tidak semakin memperkeruh suasana di tengah masyarakat. Bahwa ijazahnya itu palsu ya. Nah ini UGM sebaiknya tampil tegas menunjukkan mana fakta yang benar. Saya alumni UGM Tahun berapa, Om? tahun 1980 saya masuk. Berarti sama-sama dengan Pak Jokowi ya, masuk? Ya. Satu angkatan? Ya kelihatannya memang kalau dari keterangannya beliau masuk tahun 80, berarti kami memang satu angkatan Pak. Jadi karena waktu itu masa kuliahnya tidak mungkin cepat 4 tahun apa 3,5 tahun, jadi kemungkinan yang paling cepat wisudanya setelah 5 tahun ya tahun 85 mestinya wisudanya. Saya dengar Pak Jokowi wisuda tahun 85 ya. Jadi sendiri tahun berapa? Saya sendiri wisuda tahun 86 ya. 86 ya. Jadi 85 86 itu mestinya format ijazahnya sama ya. Boleh Om bisa ditunjukkan Ya, ijazahnya? ya ini ijazah saya ya, ini ijazah saya. Oh ini nomor seri ya? Ini nomor seri ini ada kode fakultas, ada nomor induk di fakultas, ada singkatan dari fakultas, ada tahun lulus ya. Jadi kita buat perbandingan dengan ijazahnya Pak Jokowi ya, Ya. nomor seri ini. Ya. Oke, soal fontnya ini sama Fontnya ya? ini saya yakin mestinya sama ya. Dan Oke. nama ini memang ditulis tangan ya. Oke. Jadi kalau ijazah asli yang keluar di tahun-tahun ini pasti namanya ditulis tangan. Nomor induk di fakultas juga ditulis tangan ya. Oke. Lalu ada tanda tangan dekan. Oke. Di saya ini Profesor Dr. Insinyur Prayoto, ada tanda tangan rektor ya. Di tengah ada foto. Berarti sama ya, waktu itu Rektornya pasti sama. Sama ya? Pasti sama. Berarti kalau gitu format untuk tantangannya juga sama, dan yang perlu kita lihat soal keaslian sini watermark ya. Soal watermark ini yang tidak terlalu kelihatan bahwa ada watermark Iya. UGM ini. Iya. Dan ini yang di atas ini apa ya? Itu nomor seri ijazahnya, nomor Oke. dari format ini, nomor Formatnya cetaknya ya. Tapi Ya, di belakangnya kosong ya. ya, di belakangnya kosong. Ya sebenarnya ada beberapa dokumen pendukung sehingga kita bisa diwisuda dan dapat ijazah. Misalnya ada surat keterangan bebas pinjaman dari perpustakaan pusat. Itu yang Pak Jokowi ada atau tidak? Saya tidak tahu, mestinya ada. Ya, oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita akan menyaksikan sebuah cuplikan video yang sangat cukup menarik. Nah teman-teman, tadi sebelumnya kita sudah memahami dan sudah menganalisis tentang isi videonya. Nah teman-teman, di sini disampaikan oleh kalau negara mau hancur, lindungi orang ini dan semua tanggung jawabnya ada kehancuran. Harus bertanggung jawab dunia akhirat, jangan diseret rakyat dan gak berdosa. Nah, kalau kita lihat sendiri, jangan dikira rakyat akan menyerah, rakyat akan terus maju. Gak ada kejahatan sempurna dan salah bakal seijazah palsu Jokowi. Nah, secepatnya dieksekusi, jangan terus didengar. Kalau sudah benar palsu, sekarang tinggal saja. Nah, kita lihat bagaimana Jokowi harus dihukum secara massal karena semuanya penegak hukum sudah dibeli oleh Joko Widodo. Nah, rakyat bukan ingin merampas hak pribadi, cuman ingin melihat dan membuktikan asli atau tidak. Nah, memang perjuangan kebenaran itu sangat seberat, memberliku terjadinya jalan lama, tapi rasanya kalau berkenang akan masih menanganan baginya yang benar. Nah, tentunya kalau kita lihat sendiri sudah palsu terus, tunggu apalagi kalau ada tindakan dari aparat terkait itu keciduknya. Nah, kalau kita lihat sendiri dalam secara hukum tidak publik, rakyat secara umum boleh tahu menurut undang-undang di bolak-balik ini para termulu-mulu, banyak yang diam, negara sudah keterlaluan sekali, kenapa tinggal jujur atau nggak bisa. Nah, dalam secepatnya please yang benar dan baik segera tangkap Jokowi benar ini di NKRI ini. Nah, sebenarnya kalau kita lihat hakim ini apa buktinya ijazah Jokowi betul atau palsu? Sudah cukup, kenapa tidak berani eksekusi aja hakimnya, ada apa? Nah, ketahuin sekarang pantesan ingin 3 periode dan atau perpanjang masa jabatan presiden karena sangat haus kekuasaan, dan itu yang mendukung opung luku dan bisa jahitan yang sama wajib di penjara. Nah, bagaimanapun tentu kalau kita lihat tunjukkanlah ijazahnya seluruh rakyat, jangan orang tertentu saja melihatnya. Nah, dari awal kalian memang punya ijazah, tinggal ditunjukin ke masyarakat. Kenapa selesai dasar yang solo mafia korupsinya maling semuanya. Nah, di sini disampaikan teman-teman oleh Bapak Hakim yang mudah-mudahan masih hakimnya jujur dan adil karena selalu bersama orang yang jujur dan adil. Nah, kasus ini akan terbuka apalagi uang Jokowi tidak bisa lagi membayar para termulu, para pemulung, nah atau 100 triliun cairnya karena udah jelas-jelas tinggal
dikarangkan aja atau emang biar masyarakat yang harus menggerakkannya? Nah, dimana kita lihat hukum sudah mati mengenai ijazah Jokowi, semoga hukum rimbalah berlaku kepada Jokowi. Nah, sekeluarganya kalau benar ijazah palsu, tolonglah selesaikan masalah ijazah palsu Jokowi. Nah, kalau palsu hukum mati, kalau benar angkatlah dengar kebenaran dan adili di negeri Indonesia tercinta ini. Nah, SMP saja sudah tahu kalau bahwa foto ijazah itu bukan foto ijazah tapi foto orang lain, artinya jelas palsu, padahal tanpa penelitian teknologi apapun, apalagi didukung saksi. Nah, yang mengakui bahwa foto itu sendiri. Nah, ijazah Jokowi ini mau berkali-kali serta muter-muter tetap dibuktikan atau palsu, terus diadili, tapi kapan? Nah, Pak Jokowi sadar, tobat, ingat umur. Kalau emang ijazah asli ya tinggal ditujukan, kalau asli kau palsu secara bertabut minta maaf sama mereka seluruh Indonesia, jangan bikin ngadu terus sehingga masalah ijazah nggak ada selesainya. Nah, semua orang juga mendukung mata hukum itu aja. Nah, agar sidang ini sudah sepenuhnya dana baiknya pengacara Jokowi mengada apa karena memang benar dalam kenyataan ijazahnya Jokowi tidak bisa sentuh, artinya inilah sama dengan sulap. Jokowi ini kalau kita lihat saja kalau tentang ijazahnya palsu, coba ditunjukkan di depan umum asli atau bukan. Nah, kan membahayakan rakyat membela kebenaran, apalagi kalau tidak bisa diselesaikan, kita aktifkan saja hukum rimba, cuman dengan rakyat hukum kita tangkap saja Jokowi, memang jahat ya. Nah, bicara data pribadi memang diatur dalam undang-undang, tapi masih ijazah hanya tinggal ditunjukkan karena ijazah memang menjadi semua keterladanan. Atau kita lihat bagaimana Kapolda menyatakan ijazah tersebut asli. Saya hanya percaya kalau ijazah diserahkan ke sidang pengadilan, tapi harus diserahkan itu teliti, periksa dengan baik-baik dan analisis para ahli yang independen serta capable. Nah, Jokowi ini kalau kita boleh berbohong, tapi hakim haruslah bisa memutuskan sebuah perkara, atau tapi hanya negeri kono aja. Ini selalu memihak pada penguasa dan penguasaan perkara yang simple, dan semuanya rakyat Indonesia tahu mana yang benar dan tahu mana yang bohong. Tapi kalau kita lihat ketika perkara tersebut di proses hukum, maka akan sangat menyakitkan hasil dibubarkan semuanya. Nah, karena sudah banyak kelompok PKL itu kolak nanda diperagani. Nah, betul kata Pak Jokowi, tunjukkan saja biar masalah ini cepat selesai. Nah, tentunya asli atau tidak apa sebenarnya keuntungannya malah merusak citra nama baik pemimpin negara dan Republik Indonesia. Saja kuncinya adalah aturan hukum Indonesia sebenarnya. Biasanya kalau ada orang yang disidang, pasti ada siang, ada di tempat majelis dan sidang apa-apa namanya Pak Jaksa, kalau nggak ada orang yang diputuskan hakimnya dan jasa. Nah, katanya semua orang sama kedudukan di mata hukum yang benar kalau dijalankan, tapi kalau tidak ada revisi kecuali tidak tremulunya. Sudah terlalu banyak dosa kepada rakyat, lebih bagus digantung saja di alun-alun atau dijadikan ini. Nah, kalau ijazah palsu hukumnya yang termulu dibikin ngadu terus, dikit-dikit laporan, memang polisi untuk melaporkan ijazah hukumnya berat-berat termulu-mulunya. Nah, kalau kita lihat tentunya adilin Jokowi kok bikin ngadu masalah ijazah, kalau terbukti palsu penjarakan semua yang bikin ngadu ini negara ini. Nah, jika yang benar akan dipuji setinggi-tinggi langit, jika tidak benar jujur kenanya karmanya. Nah, maka kita tunggu hasil yang sebenarnya, jangan berspekulasi dulu. Jokowi semakin banyak hukum rimba saja seperti Nepal, termasuk siapapun yang melindunginya. Kalau yang benar palsu tindakannya apa? Tahan dan penjarakan, apa yang hukuman mati. Nah, kalau ada udah palsu, segera ambilin tindakan, jangan kendor, apalagi sudah berbohong dan berbelit. Sebagai bangsa Indonesia itu harus berbuat. Nah, kita lihat bagaimana mantan presiden yang gak punya rada simpatinya. Nah, foto itu Jokowi itu pakai kacamata ijazah, tapi kok beda sama sekali sampai sekarang ya. Nah,
masalah ijazah Jokowi, kalau memang pasti, kalau sudah dibuktikan kalau ijazahnya asli, ngapain di Polda tidak boleh sentuh foto kelihatannya. Nah, palsu karena muter-muternya Pak Prabowo ada yang apa ngomong-ngomong atau ngebahas yang lain. Nah, selain itu juga Pak Prabowo cuma ngomong-ngomong aja, tapi kalau dia ngomong juga perkataannya juga tetap enggak ya. Oke teman-teman, sekian dari penjelasan saya, dan jangan lupa komen, share supaya kalian tidak ketinggalan video saya selanjutnya. Terima kasih.